Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang materi matematika ekonomi yang mana tentang bunga tunggal dan diskonto. Hayo teman-teman, udah pada tahu belum nih tentang bunga tunggal ataupun diskonto? Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Noni Tania Giovanni Putri dengan NIM 19, 2. Ratna Nur Amelia dengan NIM 25, 3. Gevira Putri Izara dengan NIM 28, 4. Aida Fisabelina dengan NIM 33. Pada materi kali ini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian bunga tunggal, ciri-ciri bunga tunggal, rumus dan contoh soal bunga tunggal. Lalu yang kedua kita akan menuju kepada pengertian diskonto, ciri-ciri diskonto, kemudian rumus dan contoh soal dari diskonto. Kita akan memaparkan tentang penerapan bunga tunggal dalam kehidupan sehari-hari, penerapan diskonto dalam kehidupan sehari-hari, lalu kami akan menyimpulkan dari materi pada hari ini. Baik, kita masuk ke bunga tunggal. Teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu bunga tunggal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman sering mendengar kalimat seperti ini ya. Pak Mamat membeli mobil secara angsuran dengan bunga 10% per tahun. Bu Ani meminjam uang di BNI dengan bunga 2% per bulan dan sebagainya. Jadi kita tidak asing lagi dengan apa itu bunga. Nah, secara umum itu bunga itu dapat diartikan sebagai suatu jasa yang berbentuk uang yang diberikan oleh seorang peminjam atau pembeli terhadap orang yang meminjamkan modal atau penjual atas persetujuan bersama. Nah, dari sini kita disimpulkan bahwa bunga tunggal itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok pinjaman awal saja selama jangka waktu tertentu tanpa menambahkan bunga yang telah diperoleh ke dalam pokok. Nah, di sini itu tidak berbunga pada bunga. Nah, bunga ini disebut juga yaitu bunga sederhana ya, teman-teman. Nah, dari ciri-ciri bunga tunggal tersebut itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Nah, yang pertama itu bunga tunggal dihitung hanya dari pokok utama. Nah, dalam bunga tunggal, perhitungan bunga didasarkan pada pokok utang atau investasi awal saja. Jumlah pokok tidak berubah sepanjang periode, sehingga bunga yang dihasilkan selalu tetap. Yang kedua itu ada jumlah bunga tetap setiap periode. Besar bunga yang dibayarkan atau diperoleh pada setiap periode selama sama. Nah, hal ini membuat bunga tunggal lebih mudah dihitung dan diprediksi bunga majemuk. Selanjutnya yang ketiga itu tidak ada akumulasi bunga dalam bunga tunggal. Bunga yang dihasilkan tidak diakumulasikan ke pokok utama. Dengan kata lain, bunga dari periode sebelumnya tidak memengaruhi bunga di periode berikutnya. Selanjutnya, yaitu sering digunakan dalam transaksi jangka pendek. Nah, karena sifatnya yang sederhana ya, dan tidak melibatkan akumulasi bunga, nah bunga tunggal sering diterapkan pada pinjaman atau investasi jangka pendek, seperti pinjaman pribadi atau deposito sederhana. Nah, selanjutnya itu ada transparansi dan mudah dipahami. Dalam perhitungan bunga tunggal itu memberikan transparansi kepada pihak yang terlibat, baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Nah, karena jumlah bunga tetap di setiap periode, kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami kewajiban dan keuntungan yang akan diperoleh. Nah, mungkin itu saja dari pengertian dan ciri-ciri bunga tunggal ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas rumus dan contoh soal bunga tunggal. Jadi, bunga tunggal itu sendiri memiliki dua rumus. Yang pertama itu ada M sama dengan MO plus P persen dikali MO, atau M sama dengan MO kurung buka 1 plus P per 100 kurung tutup, yang mana keterangannya bahwa M merupakan besarnya pengembalian, kemudian MO itu besarnya pinjaman atau disebut modal. Untuk P persen itu besarnya suku bunga.
Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama ada contoh soal menghitung bunga pinjaman, yang mana Andi meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dari koperasi dengan bunga tunggal 12% per tahun. Jika ia meminjam selama 1,5 tahun, berapa besar bunga yang harus dibayarkan? Nah, di sini kan yang diketahui adalah MO. MO itu disebut modal ya, atau modal awal peminjaman, yaitu 10 juta rupiah. Kemudian di sini juga tertulis bunga tunggal itu memiliki besaran 12% per tahunnya. Nah, yang ditanyakan berapa sih bunga yang harus dibayarkan Andi jika ia meminjam selama 1,5 tahun? Di sini kita mengerjakan menggunakan rumus pertama atau rumus kedua, itu hasilnya akan sama. Di sini saya memilih menggunakan rumus pertama, yaitu M sama dengan MO plus P% dikali MO, yang mana M itu merupakan besaran yang harus dikembalikan, MO itu merupakan modal awal peminjaman, P% itu merupakan bunga dalam 1 tahunnya. Di sini kita isi MO itu 10 juta, kemudian P% diisi 12/100, yang mana bunga tunggalnya itu 12% per tahun dikalikan 10 juta. Maka hasilnya 10 juta ditambah 1.200.000. Nah, hasilnya kan M sama dengan 11.200.000. Bunga yang harus dibayarkan itu M atau bunga uang seluruh yang akan dibayarkan dikurangi dengan modal peminjaman. Tadi kan modal peminjamannya itu 10 juta. Jadi 11.200.000 dikurangi 10 juta rupiah. Hasilnya 1.200.000 per tahun. Itu bunga per tahun. Nah, di sini kan ditanyakan berapa bunga yang harus dibayarkan Andi ketika Andi meminjam selama 1,5 tahun. Nah, kita tinggal kalikan aja. Karena lama peminjamnya 1,5 tahun, maka total bunga yang harus dibayarkan adalah 1.800.000. Untuk contoh soal selanjutnya, kita akan membahas menghitung jumlah yang harus dikembalikan. Nah, di sini contoh soalnya tertulis seorang peminjam mengambil pinjaman sebesar 8 juta rupiah dengan bunga tunggal 10% per tahunnya. Nah, seseorang yang meminjam ini meminjamnya selama 2 tahun. Berapa total uang yang harus dikembalikan setelah 2 tahun? Di sini diketahui M0 atau modal awal peminjaman yaitu 8 juta rupiah. Kemudian bunga per tahunnya itu ada 10%. 10% per tahun. Dan waktu atau lama peminjaman itu 2 tahun. Pertanyaannya, berapakah jumlah yang harus dikembalikan ketika ia sudah meminjam 8 juta selama 2 tahun? Untuk penjelasannya, kita menggunakan rumus bunga tunggal yang mana M sama dengan M0 atau MO plus P/100 MO dikali 2. Di sini mengapa dikalikan 2? Karena 2 itu merupakan lama peminjaman atau bisa disebut 2 tahun. M merupakan jumlah yang harus dikembalikan, MO adalah modal awal, M/100 adalah persentase bunga. Untuk selanjutnya, diketahui MO atau modal itu 8 juta rupiah ditambahkan 10/100 dikali 8 juta rupiah dikali 2. Kita hitung dulu 10/100 dikali 8 juta yang merupakan 800.000. Kemudian dikalikan 2 hasilnya 1.600.000. Untuk modal awalnya 8 juta ditambahkan dengan 1.600.000, totalnya 9.600.000. Jadi jumlah uang yang harus dikembalikan adalah 9.600.000. Itu uang yang harus dikembalikan setelah meminjam 8 juta dengan bunga 10% per tahun. Peminjaman lamanya 2 tahun.
Baik, selanjutnya kita masuk pada pengertian diskonto. Yang mana diskonto itu sendiri memiliki pengertian bunga yang dibayarkan di awal oleh peminjam pada saat menerima pinjaman. Jadi seperti ini. Untuk penghitungan diskonto tersebut itu sama seperti bunga tunggal. Tetapi bedanya jika diskonto itu dipotong di awal, kalau bunga tunggal itu di akhir. Jadi seperti ini. Contoh, Andi meminjam uang 1 juta di bank. Kemudian bank tersebut memberikan diskonto 10% kepada Andi. Maka Andi hanya menerima uang 900.000 dikarenakan 10% dari 1 juta itu 100.000. Tetapi nanti ketika pinjaman itu jatuh tempo, Andi kembali mengembalikan kepada bank uang itu sebesar 1 juta seperti yang Andi pinjam pada awal peminjaman, ya. Jadi untuk diskonto itu perbedaannya sama bunga tunggal, diskonto dipotongnya di awal pinjaman, kalau bunga tunggal itu di akhir pinjaman. Seperti itu. Ada ciri-ciri diskonto. Ciri-ciri diskonto ada 3. Yang pertama yaitu bunga dihitung di awal periode. Yang kedua, nilai yang diterima peminjam lebih kecil dari nominal peminjaman. Yang ketiga yaitu tingkat diskonto biasanya lebih kecil dari tingkat bunga tunggal yang setara. Kemudian ada rumus dan contoh soal diskonto. Rumusnya seperti yang ada pada di PPT, yaitu D sama dengan M kali I kali T. Dengan keterangan D adalah diskonto, M nilai nominal atau nilai jatuh tempo, I suku bunga berperiode, dan T adalah waktu. Berikutnya ada contoh soal seperti yang ada di PPT, yaitu Yana ke bank untuk membeli sepeda motor seharga Rp 12 juta. Bank tersebut memberi diskonto 5% per tahun. Berapakah uang yang diterima Yana? Jawabannya yaitu yang pertama, hitung dulu diskonto. D sama dengan M kali I kali T. Tadi kan M itu nilai nominal. Di sini nilai nominalnya 12 juta, maka M sama dengan 12 juta. Kemudian bunganya 5%. Kemudian dikali 1 tahun. Maka 12 juta dikali 5% dikali 1 sama dengan 600. Selanjutnya, menghitung uang yang diterima Yana dengan cara nominal harga dikurangi diskonto, berarti 12 juta dikurangi 600 sama dengan 11.400.000. Penerapan bunga tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Bunga tunggal adalah konsep di mana bunga dihitung berdasarkan pokok pinjaman atau investasi awal saja. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep bunga tunggal sering digunakan dalam pinjaman jangka pendek atau investasi dengan jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Misalnya, ketika kita meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan lainnya dengan jangka waktu 1 tahun, biasanya bunga yang dikenakan adalah bunga tunggal. Sedangkan penerapan diskonto tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep diskonto tunggal sering diterapkan dalam jual beli surat berharga, penyesuaian BI reporte, diskonto dalam penjualan wesel, dan diskonto dalam penjualan surat berharga. Demikian materi tentang bunga tunggal dan diskonto. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.